Salam teman-teman. Selamat malam buat Bapak Yamin Nuryamin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 4. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul tentang sistem informasi pengadaan inventaris sekolah. Sebelum kami mempresentasikan makalah, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Nova Rotua Siringo, ada Maulvi Fajriah, Ahmad Zailani, Riza Rivaldi, Fernando, dan Ahmad Mutakin. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Maulvi Fajriah. Silahkan. Terima kasih, Kak. Untuk yang pertama, pendahuluannya, teknik pengolahan data berbasis web ini dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, sehingga dalam mengambil keputusan dapat terlaksana dengan cepat, berbeda dengan teknik pengolahan data manual yang menggunakan buku atau pencatatan biasa yang dapat memakan waktu yang lama sehingga beresiko untuk menimbulkan banyak permasalahan. Next, ya. Admin dapat melakukan login, kemudian admin dapat menambahkan user, dan dapat membatalkan penambahan user, kemudian admin dapat menginput data pengajuan, mencetak data, menyimpan dan membatalkan prosesnya, kemudian admin dapat mengelola data barang rusak, menyimpan data barang rusak, mencetak hasil data barang rusak, membatalkan proses. Selanjutnya admin dapat mengelola data barang, mengedit data barang, menginput data barang, kemudian menghapus data barang. Kemudian admin juga dapat memproses data laporan dan juga dapat mencetak laporan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zailani. Enggak, Zailani. Ada activity diagram prosedur pengajuan inventaris. Dimulai dari wali kelas, membuat surat pengajuan barang yang dibutuhkan, menyerahkan surat pengajuan ke admin komite, lalu admin komite menerima surat pengajuan, membuat surat pengajuan barang ke ketua komite, menyerahkan surat pengajuan ke ketua komite menerima surat pengajuan dari komite, jika disetujui akan menandatangani surat pengajuan, menyerahkan kembali surat pengajuan kepada admin, lalu admin komite memeriksa kembali surat pengajuan, melakukan proses pemesanan, selesai. Dan jika tidak disetujui, pengajuan tidak akan diproses. Kepala sekolah hanya menandatangani surat pengajuan sebagai yang mengetahui. Next. Kelas diagram. Kelas diagram di sini ada tabel pengajuan, menginput pengguna, pengajuan berisi detail pengajuan berisi barang, lalu pengguna juga bisa mengelola barang, pengguna juga menginput barang yang rusak itu berisi detail barang rusak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riza Rivaldi. Oke, di sini ada package diagram. Pertama ada pengguna. Pengguna ini ada atribut. Yang pertama ada tambah pengguna, edit, hapus, dan simpan. Terus di sini ada pengajuan, atributnya tanggal pengajuan, kode barang, edit, simpan, dan cetak. Terus ada detail pengajuan. Atributnya ini ada nomor pengajuan, kode barang, nama barang, harga, jumlah, simpan, dan cetak. Terus di sini ada barang. Atributnya ini, kalau barang ini ada kode barang, nama barang, harga, jumlah, kondisi, dan simpan. Terus ada juga detail barang rusak. Atributnya ini ada ID detail barang rusak, kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, edit, simpan, dan cetak. Terus ini ada barang rusak. Atributnya ini ada tanggal barang rusak, ID barang rusak, user ID, edit, simpan, dan cetak. Terus selanjutnya ada objek diagram. Nah, sini ada pengguna, atributnya ada user ID, user nama, user password, dan username.
Terus di sini ada barang rusak. Pengajuan dulu ya. Sini ada Novak pengajuan, tanggal pengajuan, user ID. Terus kemudian ada detail pengajuan. Atribut ini ada ID, detail pengajuan, Novak pengajuan, kode barang, nama barang, harga, jumlah, kondisi, dan total. Terus kemudian ada barang. Atribut ini ada 5. Yang pertama ada kode barang, kedua nama barang, ketiga harga, keempat jumlah, dan kelima kondisi. Terus di sini ada detail barang rusak. Kita punya 7 atribut. Yang pertama ada detail ID, detail barang rusak. Yang kedua ada Novak barang rusak. Ketiga ada kode barang. Terus keempat ada nama barang, kelima harga, 6 jumlah, dan ke-7 total. Terus yang terakhir ini ada barang rusak. Yang pertama sih ada Novak barang rusak, tanggal barang rusak, ID barang rusak, dan user ID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernando. Terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk deployment diagram, di mana terdapat tiga buah node. Yang pertama, node client ini terdapat sebuah komponen, yaitu web browser, di mana berasosiasi dengan server web dengan komponen Internet Information Service, dan berasosiasi dengan server aplikasi, di mana di dalamnya terdapat nodes server basis data dengan komponen inventory .SQL, di mana komponen tersebut inventory .php terhubung dependencies terhadap komponen localhost dan dependencies dengan node server basis data. Berikutnya ada state diagram. Dimulai dari menyajikan menu utama, lalu memilih menu pengajuan, dan menampilkan menu pengajuan. Lalu menginput tanggal pengajuan, menginput kode barang, input jumlah barang, lalu menampilkan data barang, di mana jika dibatalkan akan kembali menampilkan menu pengajuan atau disimpan data pengajuan. Lalu dilanjutkan menampilkan halaman cetak, dan bila tidak disetujui akan kembali menampilkan menu pengajuan. Bila dilanjutkan akan tercetak dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh Ahmad Mutakin. Saya akan menjelaskan penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang sequence diagram. Itu yang pertama ada aktor admin, kemudian ada boundary class, yaitu halaman pengajuan barang, kemudian ada control class, yaitu controller pengajuan barang, kemudian ada pengajuan barang, kemudian ada barang. Nah, yang pertama admin memilih menu pengajuan barang, kemudian halaman pengajuan barang mengecek data pengajuan, kemudian kontrol pengajuan barang akan mencari data pengajuan. Selanjutnya pengajuan barang akan menampilkan halaman pengajuan. Kemudian admin dapat menekan tombol menambah data pengajuan. Kemudian halaman pengajuan barang akan menampilkan form tambah pengajuan barang. Selanjutnya admin harus menginput kode pengajuan, menginput kode barang, menginput jumlah barang. Kemudian halaman pengajuan barang akan mencetak data pengajuan barang. Selanjutnya
Controller pengajuan barang akan mencari data. Jika barang yang dicari tidak tersedia, halaman pengajuan akan menampilkan pesan, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian jika barang yang dicari tersedia, akan menampilkan data pengajuan dan admin tinggal tekan tombol simpan. Kemudian halaman pengajuan barang akan memproses simpan pengajuan. Kemudian barang pengajuan akan menampilkan halaman simpan pengajuan. Opsionalnya, admin dapat langsung mencetak laporan pengajuan barang tersebut. Next. Nah, di sini ada prototipe, yaitu form pengajuan barang. Ada tanggal pengajuan, kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, dan aksi. Aksinya ini bisa batal dan cetak. Kemudian setelah selesai melakukan penginputan pengajuan barang, bisa langsung disimpan dan langsung akan masuk di laporan. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Nova. Baik, terima kasih. Dari presentasi pembahasan sistem informasi pengadaan sekolah, kami dari kelompok 4 mengambil kesimpulan bahwa 1. Dengan perancangan sistem informasi yang dibuat, diharapkan dapat mempermudah pemakai dalam mengontrol barang inventaris dan data-data akan tersimpan dengan baik. Yang kedua, dapat mempermudah admin dalam pembuatan laporan, baik itu laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan kondisi barang dengan cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, dapat melakukan pencarian barang dengan cepat, serta dapat memudahkan admin untuk mengetahui informasi keadaan jumlah barang setiap saat dengan cepat dan tepat waktu, sehingga dapat mengefektifkan waktu sebaik mungkin, mempercepat dan meningkatkan kualitas kinerja admin. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.